Sobat Lang Maut, kita coba bahas lagi tentang KUHP yang baru. Ternyata teman-teman, di KUHP baru melanggar hukum adat bisa dipidana. Kita tentu tahu ya, negara kita ini banyak suku, ya, berbagai macam adat-adat istiadatnya, dan kita sangat menghormati hukum adat kita. Contoh hukum adat misalnya di tempat saya, di suku saya, suku Karo, ya, seorang mertua tidak boleh dia berbicara langsung dengan menantu perempuannya, pantang itu, pamali. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau misalnya ingin menyampaikan sesuatu kepada menantu perempuan, mertua laki-laki ini harus melalui perantara. Kalau ada orang di situ, melalui orang itu. Misalnya, oh si Anu, tolong beritahu menantu agar begini-begini gitu. Padahal menantunya ada di situ mendengar juga. Lalu dijawab oleh menantu, oh si Anu, sampaikan kepada mertua saya sudah mendengar permintaannya gitu. Tidak bisa langsung itu adat, ya. Kalau misalnya dilanggar, ya itu pasti kita dikucilkan. Di daerah lain misalnya ada hukum adat yang kalau kita langgar kita kena denda, ya, di Kalimantan, di Papua, dan mereka sangat menghargai itu. Nah, ternyata hukum adat itu dijadikan pidana, menjadi hukum positif. Kita bacakan pasalnya. Pasal 597 KUHP yang baru nih ya. Ayat 1, setiap orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana. Nah, ayat 2-nya, pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat 1. Maksudnya pemenuhan kewajiban adat tadi, apa yang menjadi sanksi adat itu kita harus jalankan. Jadi kalau kita melanggar adat di suatu tempat, perlu kita tahu juga karena ini sudah masuk undang-undang hukum pidana, maka prosesnya pun melalui proses pidana ya. Jadi bukan lagi nanti diselesaikan secara adat. Kita melanggar adat dipidana, dibawa ke pengadilan. Nanti hakim akan memutuskan apakah kita memang melanggar adat atau tidak. Dan hakim akan memvonis kita, menyuruh kita memenuhi kewajiban hukum adat, memenuhi kewajiban sanksi adat itu, tetap melalui pengadilan. Contoh lagi nih, misalnya satu daerah adatnya itu kalau kita membawa anak gadis perempuan, kita wajib menikahi misalnya kan. Nah kalau dibawa ke pidana berarti nanti kita dibawa ke pengadilan dan hakim akan memerintahkan kita untuk menikahi gadis itu. Seperti itu. Jadi hukum adat yang berlaku di suatu daerah, jika kita langgar, kita akan dipidana. Jadi kalau Anda hendak berkunjung ke suatu daerah, Anda harus pahami itu hukum adat di daerah itu. Begitu juga bule-bule dari luar negeri misalnya kan. Kalau dia mau berkunjung ke Indonesia, memasuki suatu daerah, ya tentu dia harus mempelajari adat itu. Kalau enggak, ya bisa-bisa kena hukum adat dia, dipidana sekarang kan. Menurut saya ini pun menjadi kontroversi juga ya. Ini membuat orang luar negeri berpikir dua kali untuk berkunjung. Kalau mereka tahu bahwa di Indonesia hukum adat ini dimasukkan ke dalam hukum pidana. Bagaimana di daerah Anda? Apakah hukum adatnya memiliki sanksi berat? Coba ditulis di komen ya. Tetap bersama Bang Beni, bersama Lang Maut, belajar hukum.